I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui tokoh, peristiwa, dan inti cerita. Nah, inti cerita yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Inti cerita pada sebuah cerita yang dapat kita ketahui jika kita membaca dan menyimak dengan cermat. Di dalam sebuah cerita, kita pun juga akan menemukan amanat yang disampaikan penulis atau pembuat cerita. Amanat memiliki makna yang sama dengan pesan moral yang tersirat atau tersurat pada sebuah cerita. Pesan moral pada sebuah cerita dapat berupa pesan, berupa nasihat, berupa saran, dan juga berupa anjuran. Bagaimana ya menentukan pesan moral yang tersirat pada sebuah cerita? Yang pertama, kita harus membaca dan menyimak cerita dengan cermat. Ingat itu ya, kita harus membaca dan menyimak cerita dengan cermat teman-teman. Yang kedua, mencari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa dengan bahasamu sendiri. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral merupakan pelajaran berharga pada sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat kita menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, terlebih dahulu kita harus membaca dan menyimak ceritanya, lalu menuliskan atau mengungkapkan pendapat dengan bahasa sopan, singkat, dan jelas teman-teman. Kita baca bersama penggalan cerita Taman yang Hilang. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bawang Putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya.
Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut kita dapatkan bahwa tokohnya bernama Kupi dan ayahnya. Peristiwanya adalah ditebangnya pohon bakau di pinggir pantai. Inti ceritanya, Kupi kehilangan tempat bermain karena manusia menebang habis hutan bakau. Jadi, pesan moral pada cerita tersebut adalah manusia akan menerima akibat dari perbuatannya sendiri jika mereka tidak berbuat bijak. Pesan moral tersurat pada kalimat yang ada di cerita yaitu, nah, pada bagian kalimat yang ini tersurat pesan moralnya. Yang saya garis bawahi ya, garis bawah merah tuh. Nah, itu adalah pesan moral yang tersurat pada kalimat ceritanya. Nah, pendapat pribadinya tentang pesan moral pada cerita yaitu, menurut saya pesan moral sesuai dengan isi cerita. Cerita mengandung pesan agar manusia harus bertindak lebih bijak supaya tidak menanggung akibatnya, yaitu hal-hal musibah yang tidak kita inginkan yang akan merugikan manusia itu sendiri. Kita simak dulu video cerita berikut ya. Jauh di tengah hutan, hiduplah seekor serigala muda yang gagah. Serigala itu sangat pandai berburu. Hari ini, ia berhasil menangkap seekor anak domba dan beberapa ayam yang gemuk. Menu hari ini sungguh istimewa. Serigala melahap semua makanannya dengan terburu-buru. Akibatnya, ia tersedak tulang domba. Tulang itu tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa dikeluarkan. Serigala terus-menerus mengaum karena kesakitan. Serigala tidak bisa mengeluarkan tulang itu sendirian. Ia pun segera pergi dari sarangnya untuk meminta bantuan. Di tengah jalan, ia bertemu dengan kelinci. Saat melihat serigala, kelinci itu langsung lari ketakutan. Kemudian, serigala bertemu dengan kerbau. Ia meminta kerbau untuk mengeluarkan tulang itu dari tenggorokannya. Namun kerbau menolak. Kerbau itu berkata, "Jika aku menolongmu,
Pastilah nanti kamu akan memangsaku. Serigala sudah jauh berjalan. Semua hewan yang dijumpainya tidak ada yang mau menolong. Ia harus segera menemukan hewan yang bisa menolongnya. Hewan yang mempunyai tangan panjang dan tidak terlalu pandai sehingga ia bisa menipunya. Selanjutnya, serigala berjumpa dengan seekor burung bangau. Aha, bangau itu memiliki paruh yang panjang dan ramping. Pastilah bisa masuk ke tenggorokannya. Serigala pun segera mendekati bangau dan berkata, "Jika kamu mau menolongku, maka aku akan memberimu hadiah istimewa." Bangau terpancing oleh tipuan serigala tentang hadiah istimewa. Dengan hati-hati, bangau memasukkan kepalanya ke mulut serigala. Ia berusaha mengambil tulang yang tersangkut dengan paruhnya. Tak lama kemudian, tulang itu berhasil dikeluarkan oleh bangau. Ketika bangau menagih hadiah yang telah dijanjikan, serigala menyeringai dan memperlihatkan giginya yang tajam. Sambil berkata, "Kepalamu bisa keluar dengan aman dari mulutku. Itulah hadiahmu." Kemudian bangau lari sekencang mungkin untuk menyelamatkan diri. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai menyimak videonya? Kalau masih belum menyimak lagi, kamu bisa mengulang-ulang video yang tadi ya. Akan ada lembar kerja dari ibu guru untuk kalian semua terkait tentang materi hari ini dan video cerita serigala dan bangau. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. I guess I kinda like